akan memulai kegiatan, ya, jangan lupa untuk berdoa supaya apa yang kita lakukan itu berkah. Selanjutnya saya absen terlebih dahulu. Ya, silakan yang saya panggil namanya untuk bilang hadir ya. Absen. Ayu Dewi Mayasari, Dewi Ayu Arta, Eni Dipawarda. Anak-anakku sekalian, minggu lalu kita membahas tentang membaca dan menerjemahkan surah Al-Adiyat. Masih ingat tentang pembahasan yang minggu lalu? Masih. Coba saya tanyakan dari kelompok 1. Ada berapa ayat surah Al-Adiyat? 11. Ada 11 ayat. Kelompok 2. Apa arti Al-Adiyat? Udah perang yang berlari kencang. Ada perang yang berlari kan? Kencang. Kelompok 3. Coba bacakan surah Al-Adiyat ayat pertama. Wal-'adiyati dhabaha. Ya. Untuk selanjutnya coba bersama-sama membaca surah Al-Adiyat dari ayat 1 sampai ayat terakhir atau ayat 11. Ayo bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'adiyati dhabaha. Fal-muriyati qadha. Fal-mughirati subha. Fa'asarna bihi naq'a. Fawasatna bihi jam'a. Innal insana li rabbihi lakanud. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur wa wussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzin Jadi, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang isi kandungan dari surah Al-Adiyat. Apa isi kandungan dari surah Al-Adiyat? Terlebih dahulu akan saya bacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu setelah melaksanakan proses pembelajaran, peserta didik dapat memahami isi kandungan surah Al-Adiyat dengan baik. Jadi nanti setelah selesai pelajaran, peserta didik kalian semua ini dapat memahami isi kandungan dengan baik. Dan yang kedua, tujuan yang kedua yaitu peserta didik dapat mengomunikasikan isi kandungan dari surah Al-Adiyat dengan tepat. Jadi itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya silakan dibuka bukunya. Bukunya dibuka. Bukunya dibuka. Bukunya dibuka. Buka halaman 6. Buka halaman 6. Tentang isi kandungan surah Al-Adiyat. Setelah dibuka
silakan setiap kelompok untuk mencermati atau membaca lalu dipahami materi tentang isi kandungan surah Al-Adiyat. Silakan dicermati, diamati, dibaca dengan baik isi kandungan surah Al-Adiyat. Silakan. Sudah cukup? Sudah selesai mengamati tentang isi kandungan surah Al-Adiyat? Sudah. Setelah kalian mengamati, mungkin ada yang mau ditanyakan tentang isi kandungan yang telah kalian amati dari kelompok 1 mungkin? Ya? Seperti apa itu kuda perang yang berlari kencang? Seperti apa kuda perang yang berlari kencang? Kelompok 2, ada pertanyaan? Ya? Apa hukuman orang yang suka berfoya-foya? Kelompok 3, ada pertanyaan? Ada. Ya. Apa hukuman orang bagi yang cinta dunia dan tidak mau bersyukur? Apa hukuman orang bagi yang cinta dunia dan tidak mau bersyukur? Ya, pertanyaan yang bagus-bagus. Hapus dulu untuk kita semua. Jadi untuk menjawab itu semua, selanjutnya kalian simak video di depan ya. Disimak dengan seksama video yang akan ditampilkan di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi mengenai surah Al-Adiyat. Bapak jelaskan mengenai surah Al-Adiyat. Bapak mohon kepada anak-anak sekalian untuk mendengarkan dengan seksama video berikut ini mengenai bacaan surah Al-Adiyat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya Bapak akan menjelaskan mengenai surah Al-Adiyat. Surah Al-Adiyat adalah surah urutan yang ke-100 di dalam Al-Quran. Dan surah Al-Adiyat merupakan surah Makkiyah karena turun di kota Mekah. Dan jumlah ayat surah Al-Adiyat adalah berjumlah 11 ayat. Kata Al-Adiyat diambil dari ayat yang pertama, yang berarti kuda perang yang berlari kencang,
Anak-anak bisa perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar mengenai kuda perang yang digunakan saat berperang, yang mempunyai kecepatan lari yang sangat kencang. Anak-anakku sekalian, coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar apakah ini? Ya, benar. Ini adalah gambar orang yang suka berfoya-foya dan orang yang banyak hartanya, cinta akan hartanya, namun ia enggan untuk berbagi dan bersedekah. Inilah gambaran yang dimaksud dalam surah Al-Adiyat. Mereka akan mendapatkan balasan yang sangat pedih kelak. Kandungan surah Al-Adiyat. Yang pertama yaitu menjadi ancaman bagi manusia yang ingkar dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menggambarkan manusia yang cinta harta dan dunia. Dan yang ketiga, memberi peringatan tentang adanya hari pembalasan. Hikmah surah Al-Adiyat. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar apakah ini? Ya, benar. Ini adalah gambaran orang yang sedang berbagi. Jadi, hikmah surah Al-Adiyat adalah mengajarkan kita untuk saling berbagi dan mengasihi dengan harta yang kita miliki. Janganlah gunakan harta kita untuk berfoya-foya yang tiada nilai dan arti. Anak-anak, bagaimana setelah kalian menyimak video di depan barusan? Bisa dipahami apa yang ada di dalam video? Bisa. Ya, alhamdulillah kalau bisa. Untuk selanjutnya, saya minta kepada anak-anak sekalian untuk berdiskusi antar kelompok ya, antar kelompok mendiskusikan tentang isi kandungan dari surah Al-Adiyat dan materi-materi pokok yang ada di dalam video. Silakan kalian diskusikan bersama-sama. Ya, silakan. Cukup waktu diskusi pada saat ini. Selanjutnya saya minta setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya tentang isi kandungan dari surah Al-Adiyat. Saya mulai dari kelompok 1 untuk mempresentasikan apa hasil diskusi tentang surah Al-Adiyat, isi kandungan surah Al-Adiyat. Kita sebagai umat Islam agar tidak berfoya-foya dalam menggunakan harta. Ya, hasil diskusi dari kelompok 1 yaitu agar tidak berfoya-foya menggunakan harta. Selanjutnya presentasi dari kelompok 2, silakan hasil diskusinya. Kita harus selalu bersyukur, saling berbagi, janganlah kikir kepada teman. Kita harus selalu bersyukur, selalu berbagi, dan tidak kikir kepada sesama. Kelompok 3 selanjutnya, apa hasil diskusinya? Ancaman Allah bagi manusia yang ingkar dengan nikmat Allah dan orang yang cinta dunia. Ancaman Allah bagi orang yang ingkar kepada nikmat Allah dan orang yang cinta dunia.
jadi itu hasil presentasi dari setiap kelompok. Beri aplaus dulu. Bagi semuanya, senang. Selanjutnya anak-anak saya minta untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik atau LKPD ya. Silakan kalian dipahami petunjuk yang ada di LKPD. Jangan lupa diisi namanya ya. Jangan lupa diisi namanya. Dikerjakan dengan baik. فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بؤسر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق Allahul Azim. Anak-anakku sekalian, jadi kesimpulan materi pada hari ini tentang isi kandungan dari surah Al-Anbiya. Apa kesimpulannya? Yaitu tentang ancaman Allah tentang orang yang suka berfoya-foya. Jadi kita dalam menggunakan harta rezeki yang telah Allah berikan kepada kita jangan digunakan
untuk berfoya-foya. Ya, gunakanlah dengan hal-hal yang baik. Yang kedua, ancaman Allah bagi orang yang cinta dunia, ya. Orang yang suka cinta dunia, orang yang suka mengumpulkan hartanya, tapi dia tidak mau berbagi kepada sesama. Jadi kalau kita mendapatkan rezeki, kita harus menggunakan harta yang kita miliki untuk berbagi kepada sesama, kepada orang-orang yang membutuhkan. Apa ancaman Allah bagi orang yang suka berfoya-foya dan orang yang cinta dunia? Apa? Yaitu balasan yang amat pedih, nanti di akhirat akan disiksa, ya. Orang yang suka berfoya-foya dan orang yang cinta akan dunia. Makanya kita harus menjadi orang yang selalu bersyukur, walaupun tidak menjadi orang kaya, tetap bersyukur. Apalagi diberi nikmat, diberi rezeki yang banyak, kita harus bersyukur. Bagaimana caranya bersyukur? Yaitu bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Coba sebelum saya akhiri, saya tanyakan terlebih dahulu tentang surah Al-Adiyat. Ada berapa ayat surah Al-Adiyat? 11 ayat. Surah Al-Adiyat turun di kota? Turun di kota Mekah. Apa arti Al-Adiyat? Kuda perang yang berlari kencang. Siapa yang akan mendapatkan siksaan kelak di akhirat yang dimaksud dalam surah Al-Adiyat? Orang yang suka berfoya-foya dan orang yang cinta dunia. Ya, bagus sekali. Aplaus dulu untuk kita semua. Jadi demikian pertemuan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat, ya. Semoga bermanfaat. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang surah At-Tin, ya. Pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang surah At-Tin, ya. Mari kita tutup bersama-sama pertemuan pada hari ini dengan membaca doa, ya. Silakan kepada wali kelas, ketua kelas untuk maju memimpin doa mengakhiri pertemuan pada hari ini. Silakan. Teman-teman, setelah kita belajar kali ini, marilah kita berdoa untuk mengakhiri pelajaran kali ini. Berdoa dimulai. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk tetap terus semangat belajarnya, ya, di rumah, ya. Sebelum diakhiri dengan salam, mari bersama-sama kita mengucapkan hamdalah